Perkenalkan nama saya Raffi Sandi dengan NIM 223020502034. Saya di sini ingin mempresentasikan terkait tugas perancangan arsitektur 4 dengan judul tugas merancang bangunan pusat elektronik di Kota Palangkaraya. Baik, selanjutnya langsung saja masuk ke produk yang saya buat untuk perancangan arsitektur 4. Baik, untuk produk yang pertama yaitu adalah site plan dengan skala 1:500. Untuk di bagian site sendiri terdapat beberapa bangunan seperti sculpture, loading area, drop-off area, semi basement entrance, area terbuka hijau, bangunan pusat perbelanjaan, dan juga area parkir. Lanjut ke gambar selanjutnya, denah semi basement. Pada denah semi basement terdapat beberapa area parkir motor dan juga area parkir mobil. Ada juga terdapat ruang genset, ruang chiller, ruang trafo, panel, dan juga ruang penyimpanan barang atau loading area, dan juga terdapat pintu untuk pembuangan sampah. Untuk produk selanjutnya adalah denah lantai dasar. Untuk denah lantai dasar terdapat drop-off area, lalu masuk ke teras depan dan ada lobby, lalu ada ATM center, cafe, restoran, electronic market, food court, restoran, dan yang lainnya pada lantai dasar sebagai anchor store atau anchor dari bangunan mall tersebut. Lanjut ke lantai 1, terdapat bangunan terdapat ruang-ruang seperti penyimpanan retail, toko laptop, toko komputer, toko mikrofon, toko kamera, dan juga toko-toko lainnya yang memfasilitasi bangunan pusat elektronik ini. Demikian juga dengan lantai 2 dan juga lantai 3 yang termasuk juga untuk toko perangkat elektronik yang diperlukan untuk kebanyakan orang yang diperlukan. Selanjutnya lanjut ke lantai 4. Pada lantai 4 ada ruang pameran. Terdapat booth pameran, area pameran komputer, area pameran drone, dan pameran-pameran lainnya sebagai ruang pameran untuk memfasilitasi pengunjung agar dapat melihat-lihat barang yang dijual ataupun dipamerkan. Selanjutnya masuk ke denah lantai 5. Pada denah lantai 5 terdapat ruang penyimpanan barang, virtual reality zone, augmented reality zone, dan juga arcade game center, dan juga esport arena. Area ini merupakan entertainment yang dipergunakan untuk seperti pameran atau mencoba produk, dan juga esport arena sebagai area entertainment yang digunakan bersama. Selanjutnya pada lantai 6 terdapat ruang pengelola. Ruang pengelola ini memiliki beberapa ruang seperti ruang meeting, ruang penyimpanan barang, ruang manajer operasional, ruang pemasaran, ruang keuangan, dan juga ruang manajer itu sendiri untuk mengatur jalannya mall ini ke depan. Oke, selanjutnya masuk ke denah rooftop. Pada denah rooftop terdapat cooling tower dan juga roof tank. Oke, selanjutnya ada denah parsial di sini, yaitu ini denah service center. Terdapat beberapa ruang seperti ruang spare part, ruang produk konsultasi, ruang teknisi. Lalu selanjutnya ruang retail kecil, terdapat kasir dan juga area-area showcase untuk memamerkan barang-barang yang ada. Selanjutnya masuk ke retail sedang, yaitu rak barang-barang, kasir, dan juga barang-barang pameran yang diletakkan di sekitar retail untuk diperjualbelikan. Selanjutnya masuk ke retail besar, terdapat pameran beberapa area untuk pemameran barang dan juga rak-rak barang untuk menyimpan barang-barang dan menjual barang kepada pengunjung. Selanjutnya masuk ke tampak bangunan depan. Pada bangunan depan memiliki fasad seperti ini. Terdapat segitiga pada fasad di depannya dan juga garis-garis kayu yang ada di sebagai fasad di depan bangunan untuk menghindari cahaya berlebih dari matahari. Baik, selanjutnya masuk ke tampak samping kiri. Pada tampak samping kiri terdapat fasad seperti bentuk logo. Ini adalah merupakan logo bangunan dari itu sendiri.
Oke, selanjutnya masuk ke tampak kanan. Pada tampak kanan terdapat fasad seperti ini. Lalu selanjutnya masuk ke tampak belakang. Tampak belakang merupakan tampak yang polos seperti ini karena digunakan untuk area servis. Selanjutnya masuk ke potongan AA. Terdapat beberapa detail di sini. Lalu selanjutnya ke potongan BB. Dapat dilihat detailnya di sekitar bangunan ini. Selanjutnya di perspektif eksterior. Pada perspektif eksterior terlihat area skulptur, area taman, ruang terbuka hijau, area parkir, bangunan itu sendiri, dan juga aktivitas-aktivitas manusia yang ada di sekitaran area site. Selanjutnya masuk ke perspektif interior dan toko-toko retail. Lalu detail fasad. Detail fasad terdapat kaca yang menempel pada bangunan, yaitu kaca, panel komposit, baja tahan karat, kayu dan ACP, dan panel komposit yang membentuk menjadi keseluruhan fasad dari bangunan ini. Baik, selanjutnya masuk ke sistem struktur isometri. Pada sistem struktur isometri sendiri terlihat ada balok cantilever dan juga fondasi core yang terekspos. Selanjutnya masuk ke detail lift, lalu ke detail kolom, detail balok, dan juga detail plat lantai. Selanjutnya ke balok cantilever, fondasi, detail, lalu sudah masuk ke utilitas. Ya, ini adalah utilitas sistem jaringan listrik. Terdapat gardu PLN, SDP, MVNDP, trafo, PKG, LPDP dari PLN untuk disalurkan ke bangunan untuk memfasilitasi dan mendukung berjalannya bangunan. Lalu terdapat sistem air bersih, lalu potongan air bersih, drainase basement dari sistem utilitas AC. Lalu ada juga dena AC, dena ducting, AC, dan AC sentral. Oke, selanjutnya masuk ke potongan AC, yaitu terdapat cooling tower, AHO, chiller, pompa, dan lain-lainnya. Selanjutnya masuk ke ruang pemadam, yaitu groundwater tank. Terdapat groundwater tank, pompa, sprinkler, dan pipa sprinkler untuk memadamkan jika terjadi kebakaran pada sebuah gedung. Terdapat juga potongan dari sistem pemadam. Lalu ada sistem jaringan telekomunikasi dan sound system. Terdapat beberapa alat seperti PABX, MDFTS, telepon, speaker, kabel jaringan, dan yang lain-lain. Ini merupakan potongan dari sistem telekomunikasi dan sound system. Lalu yang terakhir yaitu sistem sampah. Terdapat truk sampah, sap sampah, bak sampah, dan kotak-kotak sampah yang berada di seluruh bangunan untuk memfasilitasi jalannya sistem persampahan. Terdapat potongan sampah. Baik, sekian gambar dari produk. Selanjutnya adalah animasi render dari bangunan itu sendiri.